Kami sekarang fokus kepada tema-tema yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ini yang fokus kita sekarang. Jadi kita bekerja menyiapkan agenda-agenda yang terkait dengan perubahan berumah tangga. Kita ingin berubah dari biaya hidup yang tinggi menjadi biaya hidup yang terjangkau. Lapangan pekerjaan yang sulit menjadi lapangan pekerjaan yang mudah. Kita fokus pada perubahan-perubahan yang ingin dirasakan pada rumah tangga. Jadi perubahan itu bukan soal politik di Jakarta dan penegakan hukum. Kalau Anies dalam berita ini mengatakan bahwa dia masih belum mau mengungkap, saya kira ini bagus sekali. Karena begitu dipasang si X, maka yang dua ini, oh si X ini kelemahannya di sini, ini sini, maka kita pasang si Y, si Z untuk menjegal dia dan sebagainya. Itu dari sisi pertarungan strategi ya. Belum lagi dari sisi kecurangan. Kecurangan itu intimidasi segala macam dan lainnya ini hanya bisa dimiliki oleh kekuasaan kan siapapun nanti baca wapresnya sebaiknya diumumkan pada saat yang betul-betul tepat, kalau perlu last minute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Salam gaspol, people power. Saudara sekalian, kayaknya semua orang masih tersihir ya. Tersihir dari tersihir oleh fenomena pencapresan dan baca wapresan ya, terutama yang kedua itu saja baca wapres ya. Terutama lebih khusus lagi tentang Anies Baswedan ya. Orang banyak menunggu kira-kira siapa ini yang jadi baca wapresnya Anies Baswedan. Ya, nama berseliwer-seliwer ada AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian ada Yeni Wahid yang kemudian ternyata konon katanya mulai disorong-sorongkan oleh Nasdem kepada Anies ya, supaya memakai Yeni Wahid dengan pertimbangan DNU dan sebagainya dan seterusnya, anak Gus Dur dan sebagainya ya. Kemudian juga ada nama siapa lagi, Yeni, AHY, sempat berseliweran juga Sandiaga Uno yang katanya dianggap sebagai sama-sama tokoh muda dan mereka pernah berpasangan, terutama ketika di DKI Jakarta. Tapi ada juga tokoh kuda hitam ya, Jenderal Gatot Nurmantio yang disebut-sebut juga layak ya. Dan Gatot sepertinya kalau kita ikuti pemberitaan, walaupun dari mulut dia belum keluar ya bahwa saya bersedia menjadi cawapres, tapi pemberitaan seputar Gatot yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies juga semakin masif ya. Kemarin di Garut bertemu dengan sejumlah ulama. Videonya dengan Abah Aos itu yang unik menurut saya ya, seorang ulama besar di Jawa Barat, pecinya merah putih tinggi gitu ya, nggak tahu bahannya apa gitu, pakai jubah merah juga, duduk berdua. Sepertinya TikToknya sangat singkat ya, terutama dari Anton Permana, yaitu udah tembus 1,2 juta ditonton, gila ya. Padahal TikTok Anton itu kalau nggak salah baru 20 ribuan followernya ya, tapi gila sampai 1,2 juta ditonton. Bagaimana dalam video yang sangat singkat kurang 1 menit itu Abah Aos mendoakan Jenderal Gatot menjadi cawapresnya Anies. Bahkan menjadi wapresnya Anies ya, bukan cawapres lagi ya. Dan itu menurut saya itu menunjukkan ada curiosity ya, ada nyebutnya kalau bahasa kita ya, ada kepenasaranan. Nah, ada rasa penasaran dari publik tentang cawapres Anies, wabil khusus Gatot Nurmantio. Gitu ya. Kalau itu orang biasa-biasa saja, tentu tidak sampai 1,2 juta yang nonton kan. Masuk akal nggak sih
masuk akal ya menurut saya ya. Itu prestasi luar biasa apalagi untuk ukuran akun yang cuma 20 ribuan. Kalau akunnya katakanlah Refli Harun yang subscribernya sudah 2,6 atau 2,7 juta, ya itu prestasi juga. Tapi oke lah gitu ya. Tapi ini akun 20 ribuan yang nonton 1,2 juta. Dari situ orang kembali bertanya-tanya siapa sebetulnya sih calonnya Anies Baswedan, calon maksud saya calon wapresnya. Nah, kemarin ini ada berita tanggal 25 Juli hari ini ya, pagi jam 7.32 dari Kompas TV. Itu ada judulnya Anies belum mau umumkan nama bakal cawapres. Kalau mengejutkan atau tidak tergantung ya. Bakal calon koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan mengklaim akan membuat kejutan soal cawapres yang akan mendampinginya nanti. Saat ini Anies mengaku masih fokus mencari solusi atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, mulai dari biaya hidup tinggi, lapangan pekerjaan sulit, kesempatan belajar terbatas hingga korupsi. Ya, ini adalah berita yang juga muncul dalam Kompas TV YouTube-nya. Ya, memang singkat sekali, cuma 1 menitan apa kurang barangkali ya, sedikit lah. Tergantung ya ini kalau muncul atau tidak itu tergantung ya, tergantung siapa yang terkejut itu kalimat lengkapnya begitu. Nah ini videonya, silakan. Ya, kalau diberitahu dulu nggak jadi kejutan lagi. Ya toh? Kira-kira siapa Pak? Ya kalau diumumkan sekarang nggak kejutan. Mudah-mudahan nanti. Tapi udah waktunya pas. Akan semengejutkan apa ini Pak? Apakah sesuai prediksi misal nama-nama yang Jadi kalau ya mengejutkan apa tidak itu tergantung yang terkejut. Ya. Tapi kira-kira gimana nih Pak? Kira-kira siapa Pak? Ya nantilah waktunya. Pada waktunya ada tiba, coba diumumkan. Toh juga semuanya juga masih. Kami sekarang fokus kepada tema-tema yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ini yang fokus kita sekarang. Jadi kita bekerja menyiapkan agenda-agenda yang terkait dengan perubahan berumah tangga. Kita ingin berubah dari biaya hidup yang tinggi menjadi biaya hidup yang terjangkau. Lapangan pekerjaan yang sulit menjadi lapangan pekerjaan yang mudah. Kesempatan belajar yang terbatas menjadi lebih luas. Jadi kita fokus pada perubahan-perubahan yang ingin dirasakan pada rumah tangga. Jadi perubahan itu bukan soal politik di Jakarta. Kita ingin agar apa yang menjadi aspirasi mayoritas masyarakat di Indonesia ini dan penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengomentari video singkat dari Kompas TV tadi ya. Pertama, Anies mengatakan kalau soal terkejut, nanti ketika dia menyebut nama sang cawapres, bacawapres maksud saya, bahkan bacawapres, kalau orang akan terkejut itu kan seperti kata Anies tergantung siapa yang terkejut. Ini betul sekali. Buat orang-orang yang sudah menduga atau bahkan sudah tahu, ya karena pasti sudah tahu ya, orang sangat terdekat Anies pasti tahu dia akan menyebut nama siapa. Kalaupun sekarang belum, berarti pada saatnya nanti beberapa saat lah pasti mereka diberitahu. Jadi buat mereka tidak terkejut. Tapi buat kita yang di luar lingkaran bisa jadi terkejut. Terkejut karena terutama karena tidak menyangka, oh si itu ternyata dimaksud. Orang boleh spekulasi macam-macam ya. Boleh spekulasi AHY misalnya dengan begitu banyak tanda-tanda yang dibuat seolah-olah gitu kan. Biasalah analis kan, analis pengamat segala macam. Begitu misalnya AHY mengantar Anies ke bandara waktu berangkat haji. Oh ini pertanda. AHY menjemput Anies, oh ini pertanda semakin gitu kan. Lalu AHY datang ke GBK, itu pertanda lagi gitu ya, dan seterusnya sebagainya. Sementara baca pres yang lain yang disebut baca wapres yang lain yang disebut-sebut Yeni siapa Khofifah dan sebagainya juga tidak muncul ya. Padahal kalau kita mau lebih fair, sorry banget kalau saya selain itu mau fair, maka AHY datang bukan sebagai baca wapres yang apalagi terkuat di GBK itu. AHY datang sebagai ketum dari Demokrat yang menjadi salah satu partai pengusung Anies Baswedan. Kan masuk akal ya. Tapi karena itu diolah begitu rupa sehingga seolah-olah AHY menjadi calon yang terkuat, kandidat terkuat kan. Nah, itu menjadi kejutan ketika ternyata misalnya Anies menyebut nama lain. Wah, itu kejutan banget buat orang-orang Demokrat misalnya atau apa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan
seperti kata Sudirman Said, mudah-mudahan hal itu, kalaupun ya, sekali lagi kalau ternyata bacawa presnya bukan AHY, Demokrat legowo. Karena seperti kata Sudirman Said, dia mengutip SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri sekaligus orang tua bapak dari AHY, sudah konon katanya tidak terlalu memaksakan AHY menjadi cawapresnya Anies, kan begitu kan, sehingga tidak mempengaruhi lah, apalagi sampai balik kanan, nauzubillah misalnya, bisa bubar semua. Walaupun kita tahu bahwa godaan selalu saja datang dari seberang sana. Saya kira pertemuan AHY dengan Puan Maharani bukan pertemuan ecek-ecek sekedar ngaso habis lari pagi atau olahraga pagi hari Ahad waktu lalu ya, bukan itu. Saya kira pasti ada agenda-agenda penting yang tidak dibuka kepada publik secara utuh ya, pasti bukan mustahil juga di sana dibicarakan peluang AHY menjadi cawapresnya Ganjar misalnya atau dibuka peluang juga, waktu itu kan pertemuannya sebelum reshuffle kan, posisi-posisi untuk menterinya Demokrat dan lain-lain. Nah, saya juga tidak ingin terjebak kepada analisis-analisis yang sungguh akan semakin membuat tanda kutip gaduh ya. Gaduh sih enggak sebetulnya, meramaikan saja ya, meramaikan wacana diskursus tentang bacawa presnya Anies ya. Karena memang seperti kata Anies, kalau terkejut tergantung siapa yang terkejut nanti kan gitu kan. Dan kalau Anies dalam berita ini mengatakan bahwa dia masih belum mau mengungkap, saya kira ini bagus sekali, karena ibarat ada seorang tokoh yang sempat ngobrol dengan Anies bahkan seputar bacawa presan, pembacawa presan ya, tentang bacawa pres yang bersangkutan. Dia mengatakan, saya kalau diminta sekarang tidak bersedia, ya kan, karena ibarat main bulu tangkis ganda itu harus dipikirkan siapa memasang siapa. Itu sebabnya bahkan bukan cuma Anies Baswedan, tapi Ganjar dan Prabowo sekalipun yang sampai hari ini belum dideklarasikan ya, Prabowo sebetulnya ya, sebagai baca presnya Gerindra misalnya, itu pun masih belum menentukan siapa yang akan dipasang sebagai bacawa presnya. Karena begitu dipasang si X, maka yang dua ini, oh si X ini kelemahannya di sini, maka kita pasang si Y, si Z untuk menjegal dia sebagai. Itu dari sisi pertarungan strategi ya. Belum lagi dari sisi kecurangan itu intimidasi segala macam dan lainnya, ini hanya bisa dimiliki oleh kekuasaan kan, dia punya segala macam resources yang ada untuk melakukan itu. Dan itu sebabnya sang tokoh mengatakan kalaupun siapapun nanti bacawa presnya sebaiknya diumumkan pada saat yang betul-betul tepat, kalau perlu last minute. Dan dia mengatakan kalau bisa dijamin Anies akan bisa ikut pencapresan ya, bahkan kalau bisa jadi syukur-syukur, maka jangankan menjadi bacawa pres, menjadi jurkamnya pun sang tokoh bersedia. Saya menangkap ada kalimat semacam tanda kutip, bukan pesimis sebetulnya ya, tapi menggambarkan betapa gawatnya persoalan, betapa gawatnya situasi. Sampai dia mengatakan kalau Anies bisa dijamin maju menjadi capres, mendapat tiket, tidak diganggu oleh Nasdem, oleh Demokrat yang diganggu kekuasaan, maksud saya ya, ditekan segala macam, tidak diganggu oleh Formula E segala macam, sehingga Anies bisa melenggang bertarung di 2024. Dan kalau bisa dijamin misalnya pemilu akan berlangsung jurdil, bersih, maka sang tokoh tadi jangankan menjadi cawapresnya Anies, menjadi jurkam pun dia bersedia. Itu kan artinya yang namanya halangan, jegalan, gangguan itu betul-betul sangat serius. Seperti diungkapkan oleh Ketua Umum Demokrat AHY bahwa PK, peninjauan kembali Muldoko atas Demokrat di MA itu adalah bentuk lain dari penjegalan istana terhadap Anies Baswedan. Yang oleh Luhut Binsar Panjaitan salah sangat kampungan mengatakan bahwa asumsi AHY itu kampungan, padahal semua orang sepakat yang kampungan itu dia. Ya. Kalimat sang tokoh tadi saya rasa harus disikapi Anies dan para relawannya dengan sungguh-sungguh. Dalam arti bahwa mereka harus menyiapkan kuda-kuda yang betul-betul, kuda-kuda untuk mengantisipasi ini. Dan yang menarik dari seorang Anies Baswedan adalah ketika didesak wartawan, dia mengatakan begini, menarik ini ya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut masih fokus mencari solusi atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Ini bagus. Daripada dia sibuk mikirin cawapres segala macam, tentu dia pikirkan. Tapi daripada habis konsentrasi ke sana, dia lebih fokus untuk menyusun berbagai agenda, solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Misalnya dia sebut biaya hidup tinggi, lapangan pekerjaan yang sulit, korupsi. Yang begini, ini masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Dan Anies secara sangat baik sekali mengatakan dia fokus ke situ. Untuk cawapres, katakanlah sudah ada di kantong dia. Katakanlah ya, kita nggak tahu. Katakanlah di kantong, udah simpen baik-baik. Dia nggak mau ribut soal itu. Dia sibuk soal yang dihadapi masyarakat tadi. Biaya hidup tinggi, pekerjaan sulit, dan korupsi. Dahsyat sekali, saudara. Pada titik ini, sorry banget ya. Dibanding dua kandidat lainnya, memang Anies beda kelas. Beda kelas. Sorry ya, mendukung Ganjar, mendukung Prabowo. Sorry, faktanya memang demikian. Saudara sekalian, Anda bagaimana? Masih ikut sibuk cawe-cawe soal seperti ini? Nggak apa-apa, itu hak sebagai warga negara yang dijamin konstitusi. Karena kita semua memang memberikan perhatian terhadap pergantian kekuasaan yang memang harus berganti. Bukan cuma karena konstitusi mengatakan cuma 2 periode, tapi ini memang bukan cuma seorang Jokowi yang harus diganti, tapi sistemnya yang luar biasa merusaknya. Ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.